Alkitab itu kita pandang dia tidak bersalah, tetapi bukan berarti tidak bisa dikritik. Oke. Ya, ada begitu banyak ilmuwan dan cendekiawan, mereka melakukan kritik terhadap Alkitab, tapi kritiknya itu kritik yang membangun. Jadi memberi telaah kritis kepada Alkitab. Kita harus memandang bahwa Alkitab itu memang tidak bersalah. Kalau sampai Alkitab dipandang bersalah, itu bukan Alkitabnya yang bersalah, tetapi cara pandang kita yang salah. Jadi memang terjemahan pasti ada salah. Salah ya. Enggak, makanya ada terjemahan 1, terjemahan 2 gitu kan. Sebenarnya meskipun kita tidak bisa melihat harus ada rekaman fisik di mana video Musa mencatatkan itu, tapi kita bisa konfirmasi dengan metode. Makanya kan sains itu metode. Banyak metode yang bisa kita gunakan untuk membuktikan kebenarannya. Shalom semua teman-teman Harmoni Podcast. Jumpa lagi bersama dengan kami ya, tim dari Harmoni Podcast. Saya Dieter Nicholas ditemani dengan teman saya Abi. Ya, dan hari ini ya kita selalu ya bersama dengan narasumber kita yang sangat kita kasihi. Ya. Siapa dia? Ini dia, Elia Miro. Halo. Sudah bersama-sama dengan kita hari ini. Dahsyat nih ya, podcast kita beberapa waktu yang lalu ya mengguncang dunia per-YouTubean gue. Ya, tapi hari ini ya kita udah bahas tentang kemarin apa ya? Tritunggal udah. Bagaimana tentang Yesus juga. Yesus udah. Keselamatan juga udah. Ya. Nah, hari ini kita mau membahas tentang Alkitab nih ya kan. Hari ini ya banyak ya orang yang meragukan keabsahan Alkitab. Apakah Alkitab itu memang benar-benar firman Tuhan? Nah, hari ini kita akan coba kupas tuntas ya tentang Alkitab supaya semua teman-teman ya yang hari ini mulai skeptis ya. Banyak orang yang skeptis kan. Betul. Apalagi di zaman yang modern ini, apakah Alkitab masih bisa kita percayai? Ya kan, secara Alkitab itu kan budayanya mungkin budaya Yahudi, ditulis mungkin juga udah 2000 tahun yang lalu. Apakah masih relevan dengan dan masih bisa kita hidupi sampai dengan hari ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang akan ya kita diskusikan hari ini, dan semoga apa yang kita diskusikan hari ini menjadi berkat buat teman-teman semua yang hari ini mulai meragukan atau yang belum percaya, semakin percaya kepada Tuhan, imannya bertumbuh di dalam Tuhan, ya kan? Karena bagaimanapun iman kita bisa bertumbuh kalau kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sendiri, ya. Mungkin Abi silakan, ada yang mau disampaikan atau langsung kita mulai diskusi? Kita mungkin langsung diskusi aja kali ya, Elia ya. Nah, kita nih sebagai kaum-kaum yang muda gitu, yang bisa dikatakan generasi milenial, generasi Z gitu. Kita hidup di dunia yang mulai posmo ya, gitu, semuanya relatif gitu. Dan ya kadang-kadang dari situ kita akhirnya skeptis melihat bahwa apakah Alkitab ini orang-orang lain tuh mulai skeptis nih kebenarannya ini benar, dan apakah Alkitab ini adalah satu buku yang tanpa salah? Karena kan ya bisa kita katakan kebenarannya sekarang banyak nih gitu loh, udah ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana sih seorang Elia gitu memandang Alkitab ini, apakah buku yang tanpa salah atau gimana? Jadi apakah Alkitab itu buku yang tanpa salah? Inheresia, kesalahan tanpa kebersamaan Alkitab. Nafasnya jelas ya dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa seluruh tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Dan iman Kristiani tentu tidak pernah mempercayai ada kitab tulisan yang langsung turun dari surga. Jadi Alkitab itu kita pandang dia tidak bersalah, tetapi bukan berarti tidak bisa dikritik. Ya, ada begitu banyak ilmuwan dan cendekiawan, mereka melakukan kritik terhadap Alkitab, tapi kritiknya itu kritik yang membangun. Jadi memberi telaah kritis kepada Alkitab. Nah, apakah saya percaya bahwa Alkitab tidak bersalah? Pasti tidak bersalah. Orang berpikir di era relativisme. Mereka mengatakan Alkitab itu relatif. Saya katakan itu tidak relatif. Nah, misalnya begini. Kenapa saya mengatakan Alkitab tidak relatif?
belum dibuktikannya apa yang ada di dalam Alkitab, bukan berarti ia tidak dapat dibuktikan. Misalnya, di zaman Yesaya, Tuhan mengatakan kepada Yesaya bahwa bumi itu bulat. Apakah dalam pandangan Yesaya pada masa itu sudah ada heliosentris? Belum. Belum. Karena heliosentris baru dari zamannya gereja Galileo. Betul. Tapi dia tetap beriman. Tapi sekarang iman Yesaya itu terbukti enggak? Nah, jadi apapun yang ada di dalam kitab suci, itu memang benar-benar bermanfaat untuk mengajar kita. Belum dapat dibuktikannya, kan Tuhan ketika berfirman kepada Nabi Daniel, dia berkata apa? Meteraikanlah semuanya ini karena ilmu pengetahuan akan bertambah. Jadi ilmu pengetahuan itu akan bertambah. Itu untuk mengkonfirmasi apa yang ada di dalam kitab suci. Dan yang paling penting, mengapa saya memandang Alkitab itu tidak bersalah? Karena Alkitab itu adalah pengalaman-pengalaman rasuliah yang mereka tuliskan. Itu pengalaman-pengalaman historis yang mereka tuliskan. Meskipun memang kita perlu akui ada hal-hal yang ditulis secara penglihatan dan lain sebagainya. Itu ada. Tapi bukan berarti meskipun itu penglihatan, itu tidak dapat dikonfirmasi. Misalnya ketika Musa menulis peristiwa Nuh dan lain sebagainya, Adam dan Hawa, sains bisa mengkonfirmasi itu kan, penglihatannya itu. Artinya inspirasi ilahi itu tidak menyalahi logikanya manusia. Sekalipun ada beberapa hal mengenai ilahi itu sendiri, pasti tidak nyambung dengan rasio kita, karena dia supra rasio. Jadi kita harus memandang bahwa Alkitab itu memang tidak bersalah. Kalau sampai Alkitab dipandang bersalah, itu bukan Alkitabnya yang bersalah, tetapi cara pandang kita yang salah. Itulah yang membuat di zaman akhir ini banyak penafsiran yang ngawur, yang berbeda, yang bertentangan dengan pandangan gereja pada umumnya. Jadi memang Alkitab nggak bersalah. Kita bisa uji dari banyak hal nantinya gitu. Iya, kalau memang Alkitab adalah firman Allah dan dia tidak ada salahnya, ya berarti dalam tanda kutip yang Elia maksud itu adalah firman Tuhan dalam tanda kutip bahasa aslinya, bukan terjemahannya. Berarti kalau terjemahannya memang bisa salah ya. Firman itu begini, firman itu kan dalam pemahaman bahasa Yunani itu ada 3. Ada logos, ada rema, ada graphe. Logos itu Kristus sendiri, hanya dia logos. Jadi nggak ada tuh logos-logos yang lain selain Yesus, hanya dia logos. Kemudian rema, perkataan Tuhan Yesus itu rema, firman juga kan itu. Lalu yang ketiga itu graphe, itu tulisan-tulisan yang diucapkan Kristus lalu dicatat. Dan yang dituliskan oleh para rasul yang adalah inspirasi dari Roh Allah. Itu dicatat. Nah, artinya apa? Sumber baik logos. Logos Yesus yang adalah logos, itu satu roh dengan Kristus. Artinya ketika Roh Kudus memberi inspirasi kepada para rasul, itu satu mind dengan apa yang Kristus sampaikan sebagai sang logos. Ya kan? Nah, lalu kalau memang Alkitab itu tidak bersalah, apakah bahasa aslinya tidak bersalah? Banyak para ilmuwan mencoba, misalnya orang-orang modern, orang-orang liberal ya, memberikan kritik kepada Alkitab. Oh, harusnya teks ini begini. Oke, kalau memang begitu, kalau memang teks-teks itu salah, harusnya Tritunggal itu nggak ada, misalnya begitu. Oh, misalnya Yesus itu bukan Tuhan, kalau dikaji secara bahasa segala macam, begitu. Sekarang menjadi pertanyaan saya, sebelum Anda mengkaji itu, orang yang hidup di zaman Yesus, bahkan yang sehidup sejaman dengan Yesus, apakah sepakat dengan argumentasi Anda? Tidak. Anda tidak lebih tahu bahasa asli Alkitab daripada orang yang hidup di masa itu. Lalu kenapa orang yang hidup di masa itu menuhankan Kristus? Kalau ada orang ngomong, Yesus itu bukan Tuhan dari bahasa ini, lalu dikaji apa segala macam. Lalu kenapa yang menggunakan bahasa itu di zamannya Yesus menuhankan Yesus? Kan begitu logikanya. Jadi ya orang-orang liberal itu kadang hanya menggunakan ilmu mereka, pengetahuan mereka untuk menjadikan diri mereka oposisi dari kitab suci. Dan itulah cara Tuhan memelihara firman-Nya itu. Kita diberitahu bahwa sebelum ada orang-orang yang berhikmat, katakanlah orang berhikmat itu, ya kita sudah diberitahu bahwa
tanpa kalian kaji bahasa ini segala macam, naskah aslinya karena memang dia tidak bersalah dan memang bisa dibuktikan, itu dihidupi oleh para rasul yang sekarang kita wariskan. Gitu loh. Jadi memang terjemahan pasti ada salah. Salah ya. Enggak, makanya ada terjemahan 1, terjemahan 2 gitu kan? Terjemahan lama, Terjemahan lama, baru 1, baru 2. Firman Allah yang hidup, udah dibaca, gitu kan. Gitu. Jadi terjemahan pasti salah. Iya. Tetapi untuk mengerti bagaimana sebenarnya iman Kristiani, itu harus dipahami dari mereka yang hidup yang menggunakan bahasa asli Alkitab itu. Dalam hal ini adalah para rasul. Makanya iman kita itu harus dilandaskan kepada pengertian para rasul mengenai bagaimana itu Kristus Yesus sesuai dengan apa yang mereka tulis. Iya. Gitu. Jadi mempelajari Alkitab atau kita membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, benar nggak bahasanya El? Agak kurang afdol kalau kita belum mempelajari bahasa asli Alkitab itu sendiri. Iya, pasti. Tapi begini, kan nggak semua orang Mengerti. Iya. Ya, bahasa asli itu susah. Iya. Makanya saya sendiri pun masih kesulitan untuk belajar Yunani, Ibrani segala macam. Tetapi sebenarnya kesimpulan dari tekstual itu kan sebelum jadi teks itu kan lisan para deisos. Itu kan ucapan-ucapan yang diajarkan. Lalu dituliskan. Ini kan misalnya Rasul Paulus tulis 14 surat, lalu ada 7 surat rasul-rasul lain, ada 4 Injil sinoptik dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tanda bahwa rasul-rasul itu ketika mengajar mereka secara lisan, lalu dituliskan. Nah, apa yang mereka tulis itu adalah apa yang mereka hidupi. Jadi sebenarnya tanpa melihat yang tertulis, katakanlah demikian sebagai skenarionya, kita bisa menghidupi iman yang sama dengan iman yang dilakukan oleh rasul-rasul. Oh, dengan melihat cara hidup rasul-rasul, Betul. Gaya hidupnya Apa gitu yang ya. mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan. Tetapi untuk menjaga itu karena rasul-rasul nggak abadi, maka dituliskan. Yes. Gitu. Iya. Jadi kita mempelajari firman Tuhan, kita juga mesti mengerti nih latar belakang si penulisnya gitu ya. Gaya hidupnya sampai akhir hidupnya bagaimana dia menjaga imannya. Itu penting juga tuh ya. Dan yang paling penting konfirmasi antara rasul yang satu dengan yang lain. Seperti misalnya paling banyak tuh yang menggugat Alkitab tuh umat sebelah. Mereka mengatakan kalau kita pelayan tuh penuh dengan Rasul Paulus. Padahal Paulus tuh nggak pernah ketemu Yesus. Apa pembelaan kita? Lalu ada orang Kristen yang bisa saya katakan belum memahami. Mereka bilang, oh betul juga ya. Kalau Alkitab itu jadi Rasul Paulus semua isinya ya. 14 surat loh. Setengah ya, hampir setengah dari Perjanjian Baru. Nah, tetapi Rasul Paulus kan kerasulannya dikonfirmasi sama Petrus. Ditulis sama Lukas. Yang nulis kisah Rasul itu kan Rasul Lukas. Betul. Jadi artinya Petrus dan juga Paulus itu adalah pendiri gereja loh di Roma. Betul. Sebelum Petrus dari Antioquia ke Roma. Dia kan di Antioquia dulu, baru ke Roma. Paulus pun kan ke Roma. Jadi rasul-rasul, Petrus itu muridnya siapa? Yesus sendiri yang ketemu dengan Yesus. Nah, Petrus itu mengkonfirmasi Rasul Paulus sebagai rekan kerjanya. Jadi masih lurus gitu loh. Masih inline. Masih inline. Kalau memang Rasul Paulus mengajarkan hal yang sama, hal yang salah dan sesat, pasti Petrus nggak boleh begitu. Lukas pun nggak boleh begitu. Pasti diperdebatkan gitu ya, ada perdebatannya. Tapi kenapa tidak ada perdebatan? Karena memang sejalan. Dan memang latar belakang Paulus itu kan ahli Taurat, gitu ya. Betul. Orang pintar, orang cerdas, beda dengan Petrus yang adalah seorang nelayan, ya kan? Itu sebabnya kenapa mungkin catatan Petrus mungkin lebih sedikit daripada catatan dari Paulus. Gimana tuh, El? Ya, karena Paulus paling mengerti Taurat. Dia kan seorang rabi. Jadi dia itu Tuhan beri karunia bahwa dia bisa menggeser persepsi perjanjian lama itu menjadi baru. Jadi kan dia berkata dalam Kolose 2 ayat 16-17, itu semua bayangan, wujudnya adalah Kristus. Nah, argumentasi Rasul Paulus mengatakan bahwa itu semua bayangan. Itu ditegaskan, ditumpahkan di perjanjian baru di semua surat-suratnya itu. Makanya kalau kita baca kitab Roma itu adalah surat Rasul Paulus yang paling kaya akan teologinya. Itu sangat kaya. Semua hal ada di dalam.
gitu. Jadi kita bisa melihat kapasitas Rasul Paulus itu bukan orang sembarangan. Iya. Dan memang bukan sebuah kebetulan Tuhan pilih dia, Pilih dia. iya kan, untuk menuliskan itu dan menjadi catatan untuk kita baca dan kita pelajari untuk memperkuat iman kita ya. Dan yang paling penting, banyak orang mengatakan motif Rasul Paulus itu menuliskan itu adalah untuk ngarang-ngarang saja. Saya perlu tegaskan, Rasul Paulus itu dari suku paling elit. Benyamin. Dari Benyamin. Benyamin. Itu suku yang kaya raya. Iya. Orang tua. Suku elit ya. Iya. Yehuda, Benyamin ya. Dia kaya raya. Dia sekolah di Tarsus. Ada seorang filsuf Yunani namanya Strobo. Dia mengatakan orang yang sekolah di Tarsus itu orang kaya. Dia sekolah di Tarsus. Orang kaya dia. Tapi ketika mengikut Kristus, dia meninggalkan semuanya itu. Makanya dia berkata, apa yang dulu kuanggap keuntungan. Sekarang kuanggap rugi. Sampah malah. Jadi asumsi-asumsi orang tuh dengan Rasul Paulus yang menulis Alkitab secara khusus surat-surat pastoral itu salah. Yang pertama dia dikonfirmasi oleh rasul lain, yang kedua tidak ada motif ekonomi. Karena dia orang bahkan untuk support pelayanannya dia bekerja gitu. Bekerja, jual tenda. Jual tenda. Jadi nggak ada motivasi untuk mencari keuntungan apa gitu ya. Iya, betul. Nah, El, pertanyaan yang selanjutnya nih. Tadi kan Elia juga bilang bahwa orang yang menulis Alkitab ini ada yang melihat, kemudian dia tulis. Ada yang berbicara, dia tulis. Ada yang dapat pewahyuan, dia tulis gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mempercayai kalau itu tuh asli ya? Ya, yang mana dulu nih? Dari perjanjian lama, perjanjian baru? Iya, kayak kita dari perjanjian lama dulu ya. Perjanjian lama. Contoh gini ya. 5 kitab awal di perjanjian lama. 5 kitab Musa. Kitab Musa ya kan, ya ada 5 lah kan. Masa Musa, kan banyak pertanyaan gitu. Masa Musa mencatat kematiannya sendiri? Gitu kan, iya kan. Terus bagaimana Musa yang sudah mati bisa mencatat yang terakhir ini gitu loh. Iya kan, ini kan membingungkan, iya kan. Gimana tuh ya? Contoh. Ya, 5 kitab Musa memang disebut 5 kitab Musa. Tetapi kan ketika Musa mati yang lanjut tulis kan Yosua. Kan Yosua yang bawa bangsa itu ke tanah perjanjian itu. Jadi bukan Musa yang tulis dia mati. Yang tulis itu Yosua. Yang melanjutkan dia. Itu gampang jawabnya ya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa percaya apa yang ditulis oleh Musa? Misalnya kisah bangsa Israel deh yang keluar dari tanah Kanaan. Yang keluar dari tanah Mesir. Lalu Musa mencatat, berkeliling begini. Bangsa itu begini. Itu perspektif Alkitab kan? Coba kita lihat di luar Alkitab di masa itu. Ada nggak? Yang mengkonfirmasi kejadian Musa. Oke. Sampai sekarang ada batu di Israel, di tempat Musa memukul. Yang keluar air itu ya. Itu airnya sampai keluar. Sampai sekarang. Nobody can explain that. Nggak ada yang bisa menjelaskan itu. Dari orang Mesir sendiri, mereka juga punya catatan. Yang paling simpel misalnya saya lihat Herodotus, meskipun memang jauh jaraknya tapi Herodotus itu sebelum adanya Kristus, dia mencatatkan eksistensi bangsa Israel. Bahwa bangsa ini memang ada gitu. Gitu loh. Lalu ada prasasti-prasasti meren petah apa segala macam. Itu bukti bahwa memang bangsa itu eksis. Nah, kalau bangsa itu eksis, siapa yang memimpin mereka? Ya pasti Musa. Karena apa yang dicatatkan di luar Alkitab ini, dengan kehadiran atau eksistensi bangsa Israel, lalu dengan apa yang dituliskan oleh Musa, itu link. Nggak bertentangan. Tapi lain hal misalnya ketika Musa, ada orang yang menggugat ketika misalnya Musa menuliskan kejadian Adam, Hawa, itu kan terlalu jauh. Ya, kita nggak punya record fisik untuk itu. Nggak ada peninggalan apa segala macam.
Tapi Tuhan menginspirasikan hal itu kepada Musa untuk Musa menuliskannya. Hmm. Tapi ada nggak bukti-bukti air bah? Ada nggak bukti-bukti misalnya kejadian-kejadian yang di zamannya Abraham? Sodom Gomora itu kadar sulfur apa segala macam. Itu kan ada. Iya. Jadi kalau orang mengatakan, kalau misalnya orang yang sangat kritis dia berkata, ditemukannya itu belum tentu. Belum tentu bukan berarti tidak. Iya. Seiring Masih berkembangnya 50-50 kalau Nah. belum tentu ya. kan seiring berkembangnya ilmu. Sekarang saya tanya, ketika tadi zaman Yesaya itu deh, jangan jauh ke Musa, di zaman Yesaya itu bingung nggak mereka? Kok bulat kelihatannya datar kok? Dulu di zamannya Yesaya orang itu bukan heliosentris, orang itu geosentris. Iya. Tapi kenapa harus seperti ini? Tapi mereka milih beriman kan? Kita pun begitu. Kalau satu hal Tuhan bisa buktikan di dalam waktunya, lalu yang belum terbukti juga kita percaya bahwa di dalam waktunya itu akan terjadi. Kan gitu. Jadi Musa itu memang bukan tokoh ahistoris, dia tokoh historis. Makanya bangsa Israel sangat mengagumi Musa, bahkan hukum-hukumnya juga diteladani banyak orang. Lalu di tulisan Musa, lalu berlanjut kepada tulisan-tulisan para nabi. Dan yang paling unik begini, mengapa itu bisa benar? Karena apa yang Musa sampaikan, apa yang para nabi sampaikan itu sifatnya profetik. Penggenapannya pada satu hal. Iya. Ujungnya di Ujungnya. Oh. Itu di Kristus. Okay. Kalau memang itu karangan, pasti nggak ada ujungnya kalau karangan. Ya. Nggak ada ujungnya. Dan yang paling mengherankan itu, yang saya nggak habis pikir, semua para nabi itu menubuatkan satu orang. Dan nggak ada yang bisa ngarang 2000 tahun. Yes. Apa yang ditulis Musa sama dengan apa yang ditulis Mika dan lain sebagainya. Musa tidak menulis dia lahir di mana. Mika nggak tulis dia apa namanya ya, ular tembaga itu. Itu Musa yang tulis. Karena pengalaman mereka kan. Yeah. Nah, itu puncaknya kepada Kristus. Kalau memang Musa karang itu, artinya ada error-error juga di antara para nabi yang lainnya setelah Musa. Tapi nggak ada kan. Padahal mereka juga kan hidupnya ditonton. Jauh banget. Jauh banget. Musa ke Daud aja 500 tahun. Musa 1500-an. Daud 1000, sekitar 1000. Ezra 400. Jauh. Jauh banget. Gitu loh. Tapi kok bisa? Apakah Musa hidup selama itu? Musa udah mati. Kan gitu. Nah, sebenarnya meskipun kita tidak bisa melihat harus ada rekaman fisik di mana video Musa mencatatkan itu, tapi kita bisa konfirmasi dengan metode. Makanya kan sains itu metode. Banyak metode yang bisa kita gunakan untuk membuktikan kebenarannya. Tidak banyak orang yang mengkritisi, tapi tak ada juga yang bisa membantah penemuan yang dalam Alkitab. Yes. Siapa yang bisa membantah penemuan dalam Alkitab? Gak ada. Kalaupun ada kritik mereka tidak bisa menutupi penemuan itu. Nah, lalu dengan penemuan ini, mengapa kita mengambil posisi sebagai oposisi, bukan sebagai afirmasi? Apa argumentasi orang yang menggugat Alkitab itu? Tahu nggak, sebanding juga, gitu. Ya, jadi Alkitab itu di zamannya Musa, meskipun kita nggak bisa lihat bagaimana dia menulis itu, tapi apa yang dituangkan Musa itu memang benar-benar terjadi. Itu dikonfirmasi di luar dari tulisan Musa. Dan itu terus menerus. Karena itu sejarah. Perjalanan mereka itu sejarah 40 tahun. Makanya ada buku judulnya itu Musa itu adalah navigator terburuk. Karena harus dia muter-muter 40 tahun. Gitu. Ya, tapi kan kalau yang Elia sebutkan itu kan ya karena ya kita harus mempercayai keaslian Alkitab itu karena dari satu kitab ke kitab yang lain itu ada inline, ada hubungannya dan ujungnya itu kepada Kristus. Nah, kalau bukti-bukti lain seperti ahli-ahli sejarah atau mungkin konfirmasi dari agama lain itu ada nggak sih El yang menjelaskan tentang bahwa memang konfirmasi dari kitab agama lain yang mengkonfirmasi bahwa Alkitab kita ini memang firman Allah gitu.
asli. Tidak ada Alkitab agama lain yang lebih tua dari kekristenan. Nggak ada. Jadi Alkitab itu yang paling radikal. Naskah apa yang paling tua dari Alkitab? Sekarang saya tanya. Nggak ada ya. Dia yang mendahului segalanya. Ya iya. Kalau kita gunakan abad ke-7 ya nggak bisa. Malah kita yang dijadikan konfirmator untuk mereka. Iya. Jadi nggak ada memang, tetapi karena Alkitabnya, makanya ketika saya dulu diundang sama Dr. R, ketika podcast itu saya bawa Alkitab. Saya bilang bahwa ini satu-satunya literatur tertua untuk berbicara who is Israel. Dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan gitu. Iya. Bener juga tuh. Jadi bukan agama lain yang mengkonfirmasi Alkitab kita, ya Alkitab kita justru jadi acuan ya. Ilmu pengetahuan juga disandarkan pada Alkitab loh. Gimana tuh? Coba. Ya, misalnya kalender. Itu kan kepada Mesias. Gregorian ya? Oh iya. Mau Julian kayak mau Gregorian apa segala macam. BC, makanya ada BC ya. Before Christ ya. Before Christ, ada after Christ. Kalendernya orang Israel. Juga pada Alkitab kalender Ibrani. Ya kan? Jadi ya memang Alkitab itu ya yang paling. Itu konfirmator untuk yang lain. Makanya orang-orang itu ketika mau meneliti sejarah apa segala macam, penemuan apa-apa, bangsa Israel perjalanannya bagaimana, itu dari Alkitab. Dan paling uniknya mereka menemukan meskipun sedikit-sedikit petunjuk dari apa yang memang ada dalam Alkitab itu. Perjalanan Israel ditemukan, lalu dilihat di sinilah ternyata dibelah oleh Ana, lalu dicek dan lain sebagainya. Saya bukan ilmuwan, jadi saya nggak tahu argumentasi di situ. Tetapi setidaknya itu menghilangkan keraguan mereka karena mereka bekerja di sana. Mereka tahu hal-hal itu. Gitu. Jadi ya bagi saya nggak ada alasan meragukan itu. Kalau Anda bisa percaya yang jatuh dari langit, Anda tidak punya konfirmasi dengan itu, kenapa kenapa ini nggak saya percaya? Bukti sejarahnya udah ada gitu ya. Logikanya begitu. Logikanya gitu. Kalau yang jatuh dari langit aja tidak punya konfirmasi, lalu yang ini yang katakanlah nggak jatuh dari langit, memang nggak jatuh dari langit, tapi punya sedikit petunjuk-petunjuk yang seiring berjalannya waktu akan dipenuhkan dan tidak terbantahkan. Memang itu akan terjadi gitu ya. Mengapa saya harus ragu? Logikanya di situ dong. Makanya saya katakan Alkitab itu tidak bersalah, tetapi tidak dengan demikian tidak dapat dikritik. Justru kritik itu yang akan mengevaluasi dan menyempurnakan petunjuk-petunjuk yang mendukung Alkitab. Bukan menyempurnakan Alkitab ya, tapi petunjuk-petunjuk yang mengkonfirmasi Alkitab itu. Aku jadi penasaran gitu. Bagaimana sekarang kita memvalidasi, maksudnya tulisan di perjanjian lama itu sebenarnya apa yang kita terima itu masih asli atau enggak gitu? Ya. Jadi para nabi itu naskahnya Musa kan Pentateuch. Itu diteruskan disalin. Kan orang Yahudi itu begitu. Dia itu ya dari mulut ke mulut dengan ngajar ya. Penyalinan ya? Salinan, belum lisan. Salinan. Okay. Ditulis. Itu ada golongan khususnya, saya lupa golongan apa itu yang khusus nulis. Ini apa bukan? Mereka menulis Taurat itu disalin, diteruskan. Karena kan dalam Taurat dikatakan renungkanlah itu siang dan malam. Betul. Jadi mereka tulis itu, tulis. Pada akhirnya para nabi juga menulis itu, Mika, Yesaya, Amos, apa segala macam itu menulis. Betul. Lalu pada tahun 400 sebelum Masehi itu dikumpulkan oleh Ezra. Coba kita lihat di dalam Nehemia 8 ayat 1 dan 2. Coba. Nehemia ya. Iya. Nehemia 8 ayat 1 dan 2. Berarti ini Nehemia itu pada posisi Israel di pembuangan ya? Ya. Nehemia 8 ayat 1 dan 2. Iya. Ketika tiba bulan yang ke-7, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa
yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Nah, berarti ada dong di Ezra. Ya. Karena saling-saling nggak mungkin ada tolong begitu aja, nggak mungkin ya. Lalu di Ezra 7 ayat 6 dan ayat 14-nya. Ezra 7 ayat 6. 6 dan ayat 14-nya. Oke, sebentar. Ezra 7 ayat 6 ya. Yep. Oke. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Lalu kemudian ayat 14-nya. di ayat 14, oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasihatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem Penyelidikan. Oke, dengan lanjut. berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu. Oke, jadi di Ezra 7 ayat 6 ayat 14 itu Oke. Ezra melakukan penyelidikan Oke. atas apa hukum-hukum itu. Nah, hukum-hukum tadi dikonfirmasi Nehemia tadi Iya. bahwa ternyata itu adalah hukum-hukumnya Musa dan Hmm. tulisan-tulisan lain. Nah, si Ezra ini dia mengumpulkan naskah itu semua kurang lebih tahun 400 sebelum Masehi. Nah, lalu 72 rabi-rabi Yahudi 300 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, atau 100 tahun setelah Ezra, itu menerjemahkan kitab itu Oke. ke dalam bahasa Yunani yang disebut dengan Septuaginta. Oke. Makanya disebut naskah leksikon, Ya. karena 70. Nanti Anda bisa lihat di Sefaria. 72 orang itu siapa yang tulis? Salah satunya adalah Simeon yang menyunatkan Yesus. Oh, yang oke. Makanya ketika dia menulis itu, dia melihat kok ada nubuatan di sini. Makanya ketika dia menyunatkan Yesus, apa kata Simeon? Aku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Maka izinkanlah aku pergi. Maka Simeon mati setelah dia melihat apa yang dia catat, yang dia terjemahkan di Alexandria. Oke. Dia lihat buktinya sendiri. Dia lihat buktinya sendiri. Dia udah baca, terbukti. Depan mata kepala Dia, sendiri. karena dia yang tulis kan. Sayang hari itu belum ada kamera ya. Kalau ada masuk YouTube ya. Gitu. Nah, setelah itu diterjemahkan, makanya di zamannya setelah diterjemahkan dalam bahasa Yunani, lalu di zamannya Tuhan Yesus, orang-orang itu sudah tidak lagi pakai naskah Ibrani, sudah pakai Yunani. Karena di zamannya Antiochus itu kan ada pembakaran bait Allah. Ya, makanya bait Allah itu dinajiskan, itu dicatat dalam Makabe, catatan di Deuterokanonika. Nah, lalu yang sisa itu hanya Yunaninya. Karena di dalam bahasa Yunani itu udah lengkap diterjemahkan. Karena waktu itu bahasa Yunani itu adalah bahasa lingua franca. Jadi semua itu sebuah Helenisasi. Jadi bedakan ya, Helenisasi bukan Helenistik. Jadi Kristen itu tidak terpengaruh Helenistik, tetapi ada Helenisasi, diyunanikan. Makanya di zaman Yesus itu menggunakan Septuaginta. Misalnya ketika Tuhan Yesus berkata, 1 iota pun tidak akan iota itu bahasa apa? Yunani. Lalu sinagoga. Sinagoga itu bahasa Yunani, sinagogen. Itu bahasa Yunani. Jadi di zamannya Tuhan Yesus itu ada 3 bahasa. Bahasa Yunani sebagai bahasa internasional, bahasa sehari-hari Tuhan Yesus bahasa Aram, bahasa Bait Allah itu bahasa Ibrani. Meskipun mereka pakai naskah Yunani, Septuaginta, dan bahasa kekaisaran waktu itu bahasa Latin. Ya, makanya ketika Tuhan Yesus dipaku kan ada 3 bahasa tuh, INRI itu. Ya. Nah, lalu setelah dia mengumpulkan Ezra tadi diterima ke Septuaginta, Tuhan Yesus memakai naskah Septuaginta. Itu udah dikumpul kan, dipegang oleh orang Yahudi waktu itu. Nah, setelah dikumpul, dipegang orang Yahudi waktu itu di sinagoga-sinagoga tuh naskah-naskah Yunani Septuaginta itu ada. Lalu di zamannya Tuhan Yesus, para rasul menulis Injil. Mereka tulis Injil. Matius, Markus, Lukas tahun 50, Markus lebih tua. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Jadi sebelum tahun 100, Injil sinoptik itu sudah selesai ditulis. Makanya nanti Injil palsu, seperti Injil Thomas lah, apa segala macam, itu setelah abad pertama. Makanya kita tidak terima itu. Keempat Injil utama itu sudah selesai sebelum akhir abad pertama.
Nah kemudian surat Rasul Paulus pun begitu. Ada di dalam perjalanan abad pertama. Nah, baru itu dikumpulkan. Kalau kita misalnya nanti lihat naskah Syria, apa segala macam tulisan Eusebius Eusebius itu sejarawan gereja ya. Dia mencatatkan semua PB itu dengan lengkap. Lalu pada akhir puncaknya itu nanti di Kartago, di akhir abad ketiga dikumpulkanlah semua perjanjian lama yang berbahasa Yunani tadi dengan dengan perjanjian baru yang berbahasa Yunani. Itulah Alkitab kita. Jadi dikumpulkannya memang dalam proses. Prosesnya memang panjang. Itu yang disebut dengan pengkanonan. Itu kanonisasi, disatukan. Makanya kalau orang-orang sebelah mengatakan, kok kalian Kristen tuh mencontek kitab Yahudi? Oh, mohon maaf. Yang orang Yahudi pakai sekarang itu bukan Septuaginta. Mereka pakai naskah Masorah, Kodeks Leningrad dan Aleppo. Itu abad keberapa? Abad 9-10. Dan mereka terjemahan itu dari mana? Dari Septuaginta. Jadi yang contek itu kami atau mereka? Jadi jangan bilang orang Kristen contek Yahudi. Karena di zamannya Tuhan, di zamannya bapak-bapak gereja ketika kanon, ada nggak orang Yahudi protes? Nggak ada. Jadi bukan Kristen yang contek. Justru yang buat Masorah itu yang contek naskahnya orang Kristen. Ini gitu logikanya. Makin panas.